Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nana, pada pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai gerak lurus. Sebelum Ibu jelaskan apa itu gerak lurus, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, pada video sebelumnya itu Ibu sudah menjelaskan yang mana apa itu gerak lurus. Dan di sini Ibu akan menjelaskan contoh soal dari gerak lurus ya, tapi tidak ada salahnya menjelaskan dulu sedikit apa itu gerak lurus. Gerak lurus itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Itu dia. Gerak lurus atau disingkat dengan GLB. GLB atau gerak lurus. Gerak lurus itu gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk gerak lurus ya. Suatu benda pada lintasan yang berbentuk gerak lurus itu dia gerak lurus. Jadi pada gerak lurus ada dia macam-macamnya, ada dua macam. Yang pertama gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB. Gerak lurus beraturan. Apa dia itu yang dimaksud dengan GLB atau gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan ini adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatannya konstan. Ya. Konstan atau tetap. Dia. Atau Nana biar lebih jelasnya bisa kalian buka video pembelajaran yang dibawakan di sebelumnya yaitu gerak lurus. Di situ bisa kalian lihat penjelasannya apa itu dia gerak lurus beraturan dan bagaimana dia dengan percepatannya. Kalau dia di GLB lurus beraturan ini kecepatannya ini tetap ya, tidak berubah atau yang biasa disebut dengan konstan. Ya. Atau pada gerak lurus GLB gerak lurus beraturan kecepatannya nol. Nah, kalau dia kecepatannya tetap, kecepatannya nol. Itulah dia ciri-ciri dari gerak lurus beraturan ini. Kalau kita perhatikan misalnya, ini sedikit Ibu jelaskan ya sebelum Ibu buat contoh soalnya. Misalnya kita buat grafik kecepatan terhadap waktu. Grafik kecepatan terhadap waktu. Kita buat dulu grafik kecepatannya bagaimana. Misalnya kecepatan yang bersatuan meter per sekon terhadap waktu yang satuannya sekon. Ini dia. Jadi di sini kita buat garis horizontal. Ini menunjukkan garis horizontal ini dia tetap ya seiring dengan perubahan waktu. Ini dia tetap seiring dengan perubahannya waktu. Garis horizontalnya tetap terhadap waktu maksudnya. Jadi di GLB gerak lurus beraturan persamaan yang digunakan di situ ada 3 persamaannya atau rumus persamaan pada GLB. Persamaannya untuk mencari GLB
gerak lurus beraturan, kita perlu tahu persamanya yaitu V sama dengan S per T. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan di gerak lurus, dia di situ ada jarak perpindahan, kecepatan dan percepatan, ya kan? Di situ sudah dijelaskan apa itu V sama dengan S per T. Ini rumus mencari kecepatan. V-nya ini adalah kecepatan yang satuannya meter per sekon. S-nya apa? S-nya jarak yang satuannya meter atau kilometer, ya. Kilometer itu adalah satuan internasionalnya, sistem internasional. Sedangkan T-nya adalah T-nya ini waktu yang satuannya sekon. Nah, itu untuk persamaan pada GLBB kalau dia mencari kecepatan. Misalnya kalau dia mencari jarak, apa rumusnya? Yaitu V kali T. Di mana? Coba kalian lihat, S-nya itu jarak, satuannya meter atau kilometer, V-nya kecepatan meter per sekon, T-nya waktu. Ya. Yang satu lagi untuk mencari waktu. Kalau dia mencari waktu, persamaan yang kita gunakan S per T. Ya. Di mana T-nya adalah waktu, satuannya sekon, S-nya jarak, dan T-nya adalah kecepatan. Inilah dia persamaan yang berlaku pada gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan, persamaan pada gerak lurus beraturan. Inilah nanti yang harus kita pakai atau kita gunakan. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, Ibu buat contoh soalnya langsung, ya. Contoh soal yang pertama. Misalnya ada sebuah mobil bergerak lurus beraturan. Sebuah mobil yang bergerak lurus beraturan menempuh jarak, misalnya menempuh jarak, jaraknya misalnya 400 meter selama 20 detik, ya, selama 20 detik atau sekon. Detik sama sekon itu sama. Kita cari kecepatan mobil tersebut berapakah? Kecepatan mobil tersebut. Nah, coba kita perhatikan untuk soal yang pertama. Sebuah mobil bergerak lurus beraturan menempuh jarak 400 meter selama 20 detik. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Jadi untuk mencarinya kita buat dulu penyelesaiannya, ya. Penyelesaian. Coba kita perhatikan di GLB, gerak lurus beraturan. Tadi gerak lurus beraturan itu kecepatannya konstan, tidak berubah. Sedangkan percepatannya itu 0, ya, itu dia. Jadi untuk persamaan rumus atau persamaan yang digunakan pada GLB ada 3. Misalnya dia mencari kecepatan, mencari jarak, dan mencari waktu. Dan kita gunakan sesuai dengan persamaan GLB. Nah, kita sesuaikan. Yang di sini yang ditanya adalah kecepatannya, berarti kita menggunakan yang ini. V sama dengan S per T. Karena di sini satuannya meter dengan sekon, tidak perlu kita konversikan lagi. Jadi langsung kita bagikannya
Berapa dia jaraknya? Jaraknya ada 400 meter per 20 detik atau 20 sekon. Udah? Habis 1, 4 bagi 2, 2, sisa nolnya 1. Jadi apa satuan kecepatan? Meter per sekon. Buat di sini meter per sekon. Jadi jarak yang kecepatan yang ditempuh mobil tersebut adalah 20 meter per sekon. Ya. Untuk soal yang pertama, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, Ibu berikan contoh yang lain. Jadi anak-anak, pada GLB, Ibu tanya dulu sedikit di sini. GLB atau gerak lurus itu kan gerak suatu benda pada lintasan lurus. Nah, tadi belum Ibu sebutkan contoh dari GLB itu apa saja. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya kan, yaitu misalnya mobil yang melaju dengan kecepatan lurus itu salah satu. Roda yang misalnya bola yang kita lempar ke atas, atau misalnya ada buah yang jatuh dari pohonnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gerak lurus ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Ibu lanjut aja ke Ibu ulang contoh yang kedua ya. Misalnya di sini jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan misalnya kecepatannya ada 40 meter per sekon. Nah, sebuah benda itu memiliki kecepatan 40 meter per sekon. Kita mencari berapakah jaraknya? Berapakah jarak benda selama jarak benda selama 2 menit. Nah, coba kita perhatikan dulu contoh soalnya yang kedua. Nah, Ibu ulang kembali di sini ya. Tadi ada sedikit kesalahan ya di contoh soalnya. Perhatikan. Jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon, berapakah jarak benda selama 2 menit? Selama 2 menit. Ya. Kecepatannya selama 2 menit. Tadi di contoh soal yang pertama, di situ kita mencari kecepatan. Yang diketahui di situ adalah jarak. Sekarang yang diketahui kecepatan, kita di sini mencari jaraknya. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Diketahui kecepatannya ada 40 meter per sekon. Waktunya 2 menit. Di sini kalau kita perhatikan anak-anak, yang satuannya meter per sekon dengan menit ini harus kita konversikan. Yang 2 menit kita konversikan ke sekon. Ya, kita tukar dia atau kita konversikan. Kita kalikan dengan 62 kali 60, yaitu 120 sekon atau detik. Setelah kita tukarkan, baru kita cari jaraknya berapa. Perhatikan, tadi untuk rumus mencari jarak itu adalah B kali T. Berapa P-nya? 40 meter per sekon dikali. Waktunya tadi sudah ditukar menjadi 120 sekon. Sekalikan. Berapa dia?
800 meter. Nah, karena dia satuan dari jarak itu meter atau kilometer, itu tergantung apa yang diketahui di satuannya, ya. Nah, untuk contoh soal nomor 2, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Jadi ini masih mencari jarak dan kecepatan. Bagaimana dia misalnya kita buat lagi untuk mencari waktu. Nah, buat satu lagi untuk mencari waktu, ya. Mencari waktu yang ketiga, jarak rumah, ya, jarak rumah si Ali ke sekolah itu ada 2 kilometer. Kita buat satuannya kilometer. Jadi jarak rumah si Ali ke sekolah itu ada 2 kilometer. Jika Ali mengendarai sepeda, jika si Ali mengendarai sepeda dengan kecepatan kecepatannya misalnya 4 meter per sekon. Jadi berapa lama waktu? Kita mencari waktu. Berapa lama waktu yang diperlukan si Ali untuk sampai di sekolah. Perhatikan soal yang ketiga. Jarak rumah si Ali ke sekolah itu jaraknya ada 2 km. Jika si Ali mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 4 meter per sekon, berapa lama waktu? Jadi kita mencari waktu, berapa lama waktu yang diperlukan si Ali untuk sampai di sekolah. Ini dia. Perhatikan di sini, diketahui di situ jarak rumah si Ali ke sekolah berarti S 2 km. Dengan kecepatannya ada 4 meter per sekon. Dalam waktu, berarti kita mencari waktunya berapa dia untuk sampai di sekolah, ya. Kita mencari waktunya, yaitu T. Apa tadi rumus untuk mencari waktu? Waktu sama dengan S per T. Berapa dia jaraknya? Ada 2 km per 4 meter per sekon. Jadi di sini untuk mencari waktunya, ya. Berapa dia? Kita cari. Kalau kita perhatikan di sini, sebelum kita cari waktunya, apakah perlu lagi di situ dicari jaraknya? Coba kita perhatikan, anak-anak, untuk mencari jarak. Berapa tadi jaraknya sebelum kita masuk ke sini? Ibu apakan dulu, ya. Ibu hapus dulu yang ini. Kita misalnya apa tadi rumus mencari jarak? Pi kali T. Kita
kita buat dulu seperti ini. Misalnya 2 km. Di sini apakah dia 2 km ini perlu kita tukar ke meter? Itu ibu tanya dulu. Apakah perlu jaraknya ini kita tukar ke meter per sekon? Karena kalau diperhatikan kecepatannya ada meter per sekon, berarti harus kita tukar dulu kilometer ke meter, berarti 1000 ya, 2 kali 1000 berarti ini ada 2000. Berarti perlu kita tukarkan 2000. Berapa dia kecepatannya? Ada 4 dikali T. Dah 2000 ya. Setelah itu kita pindahkan T sama dengan 2000 dibagi 4. 2000 meter dibagi 4 meter per sekon. Berarti dia ada 2000 dibagi 4 berarti ada 5000 sekon. Ini dia hasilnya anak ya. Untuk yang soal nomor 3 dapat dipahami. Coba kita perhatikan. Ibu ulangi lagi biar lebih jelas ya di soal nomor 3. Jarak rumah si Ali tadi ada 2 km. Dengan kecepatannya 4 meter per sekon. Karena di sini di kecepatan dia bersatuan meter per sekon, sedangkan di jaraknya masih kilometer. Alangkah baiknya kalau kita konversikan dulu ke meter. Kilometer ke meter ada turun 3 tangga ya kan, berarti kita kalau turun dikali 10 berarti ada 1000. Kita kalikan 2000 dan langsung jaraknya ada 2000 sama dengan kecepatannya tadi 4 meter per sekon dikali waktu. Pindahkan waktunya ke sini, 2000 dibagi 4 yaitu 5000 sekon. Jadi waktu yang diperlukan si Ali untuk sampai ke sekolah adalah 5000 sekon atau 5000 detik ya. Mudah-mudahan untuk soal nomor 3 dapat kita pahami. Kalau kurang jelas mohon boleh ditanyakan sama ibu ya. Untuk GLB atau gerak lurus peraturan cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum